komponen, sistem dan prinsip kerja. Outline. Struktur umum alat angkat rangka, boom, sling, rantai, hidrolik. Komponen alat angkut roda, transmisi, sistem kemudi, pengendali, prinsip kerja pengangkatan, keseimbangan, dan stabilitas beban, pengaruh berat, pusat gravitasi, dan distribusi. Tujuannya menjelaskan struktur umum alat angkat rangka, boom, sling, rantai, sistem hidrolik dan fungsinya dalam mendukung proses pengangkatan beban, mengidentifikasi komponen utama alat angkut roda, transmisi, sistem kemudi, sistem pengendali serta memahami peran masing-masing terhadap pergerakan dan kestabilan alat, memahami prinsip kerja pengangkatan berdasarkan konsep energi, tuas, dan katrol untuk efisiensi serta keselamatan kerja. Menjelaskan konsep keseimbangan dan stabilitas beban, termasuk pengaruh pusat gravitasi dan bidang tumpu terhadap keamanan alat, menganalisis pengaruh berat, distribusi beban, dan posisi pusat gravitasi terhadap potensi bahaya dan langkah pencegahan kecelakaan kerja, menerapkan prinsip K3 dalam pengoperasian pesawat angkat dan angkut guna mencegah kecelakaan, kerusakan alat, dan kehilangan produktivitas. Struktur umum alat angkat. 1,1 rangka atau frame. Struktur utama yang menopang seluruh komponen alat angkat. Harus kuat, stabil, dan tahan terhadap getaran maupun beban dinamis, menjamin kekakuan dan keselamatan selama proses pengangkatan. 1,2 boom atau lengan angkat. Komponen yang berfungsi mengangkat dan menjangkau beban. Bisa tetap, teleskopik, atau artikulatif sesuai jenis alat crane, excavator, dan lain-lain. Sudut dan panjang boom memengaruhi kapasitas serta stabilitas alat. 1,3 sling dan rantai. Media penghubung antara alat dan beban, terbuat dari kawat baja, rantai baja, atau webbing sintetis, harus disesuaikan dengan kapasitas angkat SWL dan diperiksa secara rutin. 1,4 sistem hidrolik. Mengubah tekanan fluida menjadi gaya angkat yang besar. Komponen utama, pompa, selang, katup kontrol, dan silinder hidrolik, dilengkapi katup pengaman untuk mencegah kelebihan tekanan atau kegagalan sistem. Komponen alat angkut. 2,1 roda dan suspensi. Menopang berat alat dan beban yang diangkut. Jenis roda disesuaikan dengan kondisi permukaan kerja halus, kasar, atau tidak rata. Suspensi membantu menjaga kestabilan dan kenyamanan saat bergerak. 2,2 transmisi atau sistem penggerak. Menyalurkan tenaga dari mesin ke roda atau komponen penggerak lainnya, dapat berupa sistem mekanis, hidrolik, atau elektrik, mengatur kecepatan, torsi, dan arah gerak alat agar efisien dan aman. 2,3 sistem kemudi. Mengatur arah gerak alat angkut di area kerja. Jenis kemudi bisa roda depan, belakang, atau 4 roda kemudi. Harus responsif dan stabil untuk mencegah kehilangan kendali di area sempit. 2,4 sistem pengendali. Mengatur fungsi operasi alat seperti gerak maju, mundur, angkat, dan turunkan, dapat berupa tuas mekanik, pedal, atau sistem elektronik modern. Dilengkapi indikator, sensor beban, dan alarm untuk meningkatkan keselamatan operator. Prinsip kerja pengangkatan. 3,1 transformasi energi. Energi dari mesin atau motor diubah menjadi tenaga penggerak untuk mengangkat beban, biasanya melalui sistem mekanis, listrik, atau hidrolik. Contoh, motor listrik memutar drum untuk menggulung tali baja pada hoist atau crane. 3,2 pengendalian beban. Sistem rem dan kontrol hidrolik menjaga beban tetap stabil saat diangkat atau diturunkan. Operator mengatur kecepatan dan arah gerak agar tidak terjadi ayunan beban, dilengkapi perangkat keselamatan seperti brake lock dan valve pengaman. 3,3 prinsip tuas dan katrol.
Memanfaatkan keuntungan mekanis agar gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban menjadi lebih kecil. Katrol majemuk membantu menggandakan daya angkat tanpa menambah tenaga mesin. Prinsip ini memungkinkan pengangkatan beban besar dengan tenaga relatif kecil. 3,4. Keselamatan operasional. Setiap pengangkatan harus sesuai kapasitas beban aman Safe Working Load (SWL). Hindari gerakan mendadak atau beban miring yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan. Sistem kontrol dan sensor harus diuji berfungsi sebelum alat dioperasikan. Keseimbangan dan stabilitas beban. 4,1 Pusat gravitasi. Titik di mana berat beban atau alat terkonsentrasi harus selalu berada di dalam bidang tumpu alat agar tidak terguling. Pergeseran sedikit saja dapat mengubah stabilitas alat secara signifikan. 4,2 Bidang tumpu. Area permukaan tempat alat berdiri atau beroperasi. Semakin luas bidang tumpu, semakin stabil alat. Permukaan harus datar, kuat, dan tidak licin untuk menjaga keseimbangan. 4,3 Faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas. Sudut dan panjang boom atau lengan angkat, kondisi permukaan tanah atau lantai kerja, gerakan mendadak rem tiba-tiba, rotasi cepat, distribusi berat beban yang tidak merata. 4,4 Upaya menjaga keseimbangan. Gunakan outrigger atau penopang tambahan saat mengangkat beban berat. Pastikan permukaan kerja rata dan bebas hambatan. Hindari pengangkatan dengan boom miring atau rotasi mendadak. Selalu ikuti load chart alat sesuai kondisi kerja. Pengaruh berat, pusat gravitasi dan distribusi beban. 5,1 Berat beban. Harus diketahui sebelum proses pengangkatan melalui data teknis atau penimbangan. Tidak boleh melebihi kapasitas aman alat Safe Working Load (SWL). Beban berlebih dapat menyebabkan deformasi, kegagalan struktur, atau alat terguling. 5,2 Distribusi beban. Beban harus merata di titik-titik angkat agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan. Gunakan spreader bar atau equalizer beam untuk membagi beban panjang atau lebar. Distribusi yang tidak seimbang mempercepat kausan sling dan boom. 5,3 Pusat gravitasi beban. Titik di mana berat beban terkonsentrasi secara vertikal, idealnya sejajar dengan titik gantung hook. Pergeseran pusat gravitasi menyebabkan ayunan, miringnya beban, atau kehilangan kendali. 5,4 Dampak kesalahan distribusi. Alat dapat terguling atau boom melengkung, sling putus atau beban jatuh, risiko cedera operator dan kerusakan material meningkat. 5,5 Langkah pencegahan. Pastikan berat dan titik angkat dihitung sebelum operasi. Gunakan alat bantu pengikat sesuai standar keselamatan. Lakukan test lift atau simulasi pengangkatan untuk memastikan keseimbangan beban. Hentikan operasi bila beban tidak stabil atau terjadi ayunan berlebihan.